Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ivan dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Itu kalian sering mendengar istilah akuntansi ataupun jasa ya. Tapi kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu akuntansi perusahaan jasa, ke praktek menghitung laporan keuangan dan lain-lainnya. Langkah baiknya didahului dengan teori dari akuntansi tersebut ya. Nanti kita akan membahas tentang poin-poin ini ya. Yang pertama adalah karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan transaksi keuangan dan bukti transaksi, debit kredit, aturan saldo normal, penggolongan akun, tahap pencatatan, tahap pengisiran, dan tahap laporan. Nah itu. Tapi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita hanya akan membahas deskripsi perusahaan jasa dan jenis-jenis transaksi keuangan dan bukti transaksi pada perusahaan jasa itu apa saja. Nah, ini kalian amati dulu ya. Ini merupakan gambar bengkel. Nah, bagaimana pandangan Anda tentang siklus akuntansi perusahaan jasa? Apa saja jenis perusahaan jasa yang ada di daerah? Nah, kalian harus paham dulu jasa itu apa. Ada jasa, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang. Kalau jasa itu yang dijual tidak berwujud, tetapi dia lebih ke pelayanan ya. Jadi faktor kepuasan pelanggan merupakan faktor yang utama dalam siklus akuntansi. Nah, kalian harus tahu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan laba dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Contohnya sekarang ini yang lagi menjamur yaitu perusahaan ini ya, operator ojek online atau ada Gojek, ada juga Grab. Ini merupakan salah satu perusahaan jasa. Kalau di daerah kalian tentu ada perusahaan jasa yang lain seperti jasa bengkel, salon, dan lain-lain. Ciri-ciri perusahaan jasa ini, biasanya perusahaan jasa ini menawarkan layanan ya. Layanan yang dia jual itu berupa layanan. Jadi perusahaan yang memberikan pelayanan yang bagus, maka akan tercipta kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah standar harga untuk satu layanan yang ditawarkan perusahaan sulit diukur. Kalau produk itu biasanya ada harga yang tertera atau harga tertera di produk itu. Kemudian siklus akuntansi perusahaan jasa memiliki urutan berikut. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Biasanya sumber dari pencatatan ini dari bukti transaksi keuangan. Kemudian dilanjutkan melakukan penjurnalan dan pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya adalah tahap pengisaran, membuat neraca saldo, jurnal penyusunan. Kemudian pembuatan laporan keuangan. Ini merupakan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, hasilan, laporan ekuitas atau perubahan modal, laporan arus kas, laporan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini apa? Transaksi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Transaksi ini ada dua, ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi pada internal perusahaan. Contoh, keputusan jumlah penyusutan aktiva, penetapan banyaknya perlengkapan yang digunakan selama periode itu merupakan transaksi. Ada juga transaksi eksternal, merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain. Contohnya adalah penerimaan piutang, ada pembayaran utang, pembelian perlengkapan, dan pemberian jasa. Nah, dalam perusahaan jasa ini, dalam perusahaan jasa tentu ada yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini digunakan nanti untuk melakukan pencatatan ke jurnal. Nah, jenis-jenis bukti yang pertama ada memo. Memo ini berbentuk catatan ya.
bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian perusahaan tersebut. Jadi di dalam eh, bermanfaat atau berfungsi hanya di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada faktur atau invoice. Jadi faktur adalah suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara dua perusahaan. Jadi faktur adalah bukti transaksi secara kredit. Kemudian ada juga kwitansi. Kwitansi tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kwitansi ini. Jadi kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerimaan, pembayaran, dan untuk orang yang membayar. Jadi kwitansi ada 2 lembar. Biasanya lembar pertama atau yang besar, potongan yang besar diberikan kepada yang membayar. Di yang lain dipegang oleh penerima uang. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit ini diterbitkan yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Ada juga nota kredit. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan atau retur ya pada masa lalu, akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Ada juga bond kontan atau nota adalah bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual dengan cara tunai. Kalau faktur secara kredit, kalau nota atau bond kontan secara tunai. Yang terakhir ada juga rekening koran. Rekening koran ini merupakan bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah dan pendebitan dan perkreditan dilihat dari sudut bank. Jadi kalau kalian punya rekening giro, kalian bisa mencetak rekening koran. Jadi di dalamnya ada transaksi debit dan kredit, sehingga kalian mengetahui arus uang keluar dan uang masuk secara detail, meliputi tanggal dan jam transaksi. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.